Halo semua, di video kali ini saya akan membahas lanjutan daripada kasus yang sebelumnya, di mana perusahaan menggugat mantan CEO karena masalah pengelolaan yang tidak baik dan menyebabkan kerugian reputasi. Nah, pertanyaannya, berapa ganti ruginya? Karena cukup banyak, saya bagi jadi dua bagian. Jadi penggugatnya itu True Singapore, yaitu Tong Fang, menggugat WEW Saint Patrick John atau Mr. Wee gitu. Nah, Wee sebagai CEO dalam sidang pertama dia kalah, banding dia juga kembali kalah. Yang intinya menurut hakim dia dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan perusahaan dan wajib memberikan ganti rugi. Nah, pertanyaannya ganti rugi itu berapa gitu? Em, Kalau di Indonesia, Bapak Ibu, sebagai direksi dan komisaris sesuai Undang-Undang PT atau mengikuti peraturan OJK tentang tata kelola manajer investasi, yang namanya direktur komisaris itu apabila dalam menjalankan pengelolaan lalai ya dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya juga wajib bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi meskipun dia itu bukan pemegang sahamnya gitu. Jadi sebetulnya eh, di Indonesia juga punya peraturan yang sama seperti itu. Nah, kronologi keputusannya bisa lihat di YouTube yang lalu atau di Instagram saya gitu ya. Nah, kalau yang nggak lihat, mungkin saya singkat aja. Jadi Wi selaku direktur dan pemilik perusahaan fitness di True Malaysia dan True Thailand itu tetap menjual membership jangka panjang meskipun sudah tahu mau tutup gitu. Tidak memberikan ganti rugi pengalihan ke orang-orang yang sudah membayar. Bahkan dia membohongi eh, member-membernya dengan mengatakan ini lagi renovasi padahal tutup seperti itu. Bahkan dia cuma sempat di Malaysia di daerah Subang itu dia mau buka nih cuma taruh poster. Tapi ternyata dia nggak bayar-bayar ke vendornya. Akhirnya orang yang sudah bayar ke sana juga merasa dirugikan. Nah, True Singapore itu We juga menjadi pemilik meskipun bukan mayoritas, dan minoritas, sekitar 46%. Dan dia jual ke Tongfang gitu ya, jual ke Tongfang 54%. Nah, setelah dia jual, tidak lama setelah itu, yang True Thailand sama True Malaysia tutup gitu loh. Dan karena mereknya sama-sama pakai True, maka yang True Singapore dirugikan karena dapat publikasi negatifnya. Nah, sebab waktu ditutup karena perlakuan yang sangat buruk tersebut jadi viral gitu. Ya kalau orang lihat viral seperti itu kan jadi khawatir. Masih mau ikut Kak gitu. Karena kalau ikut kan nanti siapa tahu tutup juga. Udah gitu membernya jadi lebih lebih hati-hati kan. Yang bayarnya mungkin dulu tahunan begitu seperti ini jadi bayarnya bulanan. Nah, itu eh, oleh Tong Fang pemilik yang True Singapura dirasakan sebagai kerugian reputasi dan kerugian bisnis. Nah, setelah diputus bersalah, kan selanjutnya W harus ganti gitu. Nah, pertanyaannya kan nilainya berapa? Nah, ternyata keduanya punya eh, tafsiran yang angka yang sangat berbeda dan berbedanya sangat jauh gitu. Nah, pertanyaannya mana yang digunakan oleh pengadilan? Nah, di sidang ini, TS True Singapore menunjuk CC Tam ya. CC Tam ini saksi ahlinya, kualifikasinya adalah Chartered Accountant, jadi akuntan terdaftar di tiga negara, di Singapura, di Inggris, dan juga di Wales gitu. Nah, dia membuat 12 simulasi perhitungan, didapatkan angka terendah 5,8 juta sin dolar sampai 13,8 juta sin dolar. Jadi kerugian reputasi dan bisnis si Tongfang menurut penafsiran ahli ini 68 sampai 162 miliar. Ya, besar sekali ya. Nah, kemudian si Wee ya, yang sudah dinyatakan bersalah dalam mengelola bisnis dan harus ganti rugi, menunjuk C.S. Tam, seorang chartered accountant juga, sebagai saksi ahli, dan hanya memberikan satu angka, yaitu 284.280 sin dolar atau 3,34 M. Jadi 62 sampai 162 M, 68 sampai 162 M, sorry, versus 3,34 M. Bedanya begitu jauh. Ya sudah pasti sengketa lah gitu kan. Nah, angka versi Tongfang ini tinggi karena berdasarkan kerugian dari reputasi merek gitu.
merek true yang sorry, tercemar akibat tindakan daripada we. Nah, berbeda dengan nilai kontrak yang batal misalnya. Kalau kontrak batal kan bisa dihitung, oh harusnya saya terima income sekian, tapi cuma jadi sekian. Bisa kita hitung potensi pendapatan yang hilang gitu. Tapi kalau merek kan nggak bisa. Gimana cara ngitungnya kerugian merek itu berapa? Nah, sehingga hanya cara menghitungnya hanya bisa pakai estimasi gitu. Nah, karena bersengketa eh, pada saat persidangan berlangsung, kedua saksi ahli sepakat ya udah kita pakai metode ini aja, loss of cash sales dikurangi expenses. Jadi loss of cash sale itu adalah eh, penghasilan cash ya, pendapatan cash yang hilang dikurangi biaya ya, karena kan eh, ya pendapatan dikurangi biaya dong. Kalau misalnya pendapatan yang diganti kan gaji juga masih lanjut juga seperti itu. Nah, walaupun sudah disepakati caranya, definisinya kembali menjadi sengketa lagi atau perbedaan pendapat lagi gitu. Nah, loss of cash sales ini, pendapatan kas yang hilang, itu menggunakan pendekatan data historis atau budget gitu. Kemudian, apakah menggunakan 3 bulan atau 12 bulan? Karena si Wi-nya minta 3 bulan, si Tongfangnya minta 12 bulan gitu. Expenses, expense apa yang bisa mengurangi gitu? Karena duanya punya pendapat berbeda lagi. Nah, loss of cash sales itu maksudnya gini ya. Seandainya kalau si Wi tidak melanggar duty dan fiduciary-nya sebagai direktur yang menutup True Malaysia dan True Thailand dengan sembrono, maka penghasilan True Singapura seharusnya berapa? Misalnya 100. Tapi karena dia melakukan cara sembrono, ternyata terjadi cuma 40. Nah, sehingga 60 itu adalah potensi pendapatan kas yang hilang, loss of cash sales. Nah, menurut Tongfang, kalau kita mau tahu seharusnya income-nya si True Singapura berapa, itu harus menggunakan budget atau rencana anggaran 2017 dan 2018. Mengapa? Karena satu, yang nyiapin itu Wi sendiri gitu. Dan pada saat si Wi siapkan, itu angka yang menurut dia, setelah dia jual ke Tongfang, kinerjanya akan seperti apa. Kemudian dia bandingkan juga rencana anggaran 2015 dan 2016 versus realisasi sebelum dibeli sama si Wi itu. Sebelum dibeli sama Tongfang, jadi masih milik Wi sendiri. Ternyata angkanya cukup akurat. Dia bikin proyeksi berapa, angkanya pas gitu. Nah, jadi menurut si Tongfang, kalau saya ditanya berapa pendapatan saya yang hilang, pakai anggaran aja gitu. Nah, Wi tidak sependapat. Dia bilang anggaran 2017 dan 2018 tidak dapat digunakan karena satu, itu disiapkan dalam rangka dijual ke Tongfang. Artinya waktu dia buat itu, ya angkanya mungkin sedikit dinaik-naikkan gitu. Nah, kemudian angka penjualannya ada di dalam rencana anggaran adalah skenario terbaik yang membutuhkan extraordinary effort gitu, atau upaya luar biasa. Jadi nggak kayak upaya biasa-biasa aja. Nah, kemudian secara real 6 bulan di 2017 itu gagal. Jadi maunya si Tongfang pakai anggaran ya dibuat oleh Wi waktu dia jual ke dia. Wi bilang nggak bisa, anggaran ini nggak bisa dipakai karena terlalu optimis gitu. Nah, untuk itu menurut Wi gitu ya, karena dia tidak itu, dia bilang karena nggak bisa dipakai harusnya pakai data historis saja yang 2017 gitu. Karena 2017 itu referensi yang lebih pas. Nah, setelah berdebat di pengadilan, pertimbangan pengadilan ya, menggunakan anggaran atau rencana anggaran atau budget tidak tepat. Karena satu, ada faktor subjektivitas. Karena waktu dijual itu ya namanya perusahaan mau dijual kan. Pasti orang mau jual dengan harga tinggi kan. Nah, jual dengan harga tinggi harus kasih bumbu-bumbu yang manis dong. Nah, salah satu caranya bagaimana? Mungkin penghasilannya agak digede-gedein, jumlah membernya agak digede-gedein. Caranya bagaimana? Mungkin jual diskon dan segala macam. Nah, jadi ada subjektivitas. Yang kedua, angka realisasinya meleset sangat jauh. Dan yang ketiga, eh, variance. Variance itu variasi dari, jadi setiap bulan dia lihat dia punya ini terlalu lebih dari 5%. Dan dianggap itu tidak wajar, gitu ya. Nah, jadi menurut pengadilan, pendekatan yang tepat adalah menggunakan data historis. Cuma data historis dari kapan gitu kan. Menurut Wi kan maunya 2017 saja. Nah,
oleh pengadilan diputuskan menggunakan periode dari Juli 2016 sampai dengan Juni 2017. Jadi 1 tahun terakhir, eh, karena sudah memasukkan dua, dua periode nih. 2016 6 bulan yang masih baik-baik saja, 2017 yang sudah bermasalah. Dengan revisi di September sampai dengan Desember 2016. Kenapa? Karena di 3 bulan tersebut ada kompetitor yang bangkrut nih gitu. Nah, kompetitor tersebut mengalihkan dia punya member-member ke True Singapore gitu. Nah, jadi di 3 bulan tersebut ada lonjakan sales yang signifikan, yang merupakan limpahan daripada kompetitor mereka gitu. Nah, jadi nggak dihitung. Kemudian Wi minta pakai 2017 5 bulan yang disetahunkan, itu ditolak oleh pengadilan. Jadi menggunakan Juli 2016 sampai Juni 2017 yang sudah direvisi. Nah, ini masih berlanjut ya, cukup panjang soalnya. Nah, di bagian 2, oke, kalau disepakatin cara menghitung loss of sales-nya adalah metode tadi, berapa lama hal yang harus diganti oleh Wi kepada Tongfang gitu. Menurut Tongfang harusnya 12 bulan dari Juli Juli 17 sampai Juni 18. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan pendekatan data itu, seandainya terjadi lagi di 2017 sampai 2018 selama 1 tahun, eh, itu menurut dia harusnya digantinya segitu. Karena sesuai dengan laporan keuangan dan bukti dokumen ya. Nah, kemudian di Januari dan sampai dengan Maret 2018, setelah dijual, Wi kan jadi CEO. Nah, Wi itu mengajukan eh, suntikan modal, jadi melanjutkan proposal eh, Business Revitalization Plan. Yang jadi setelah dia tutup dengan sembrono itu kan dia masih melanjutkan jadi CEO di True Singapore. Em, di kan sudah kena kan reputasinya. Tidak tutup sih True Singapore, cuma reputasinya jadi jelek lah gitu. Nah, di dalam Business Revitalization Proposal itu, plan itu, terdapat pernyataan ya. Salah satu kelemahan True Singapura adalah buruknya persepsi akan merek akibat publikasi negatif di 2017. Artinya si Wee sendiri di dalam dia punya uh, rencana memperbaiki perusahaan mengakui bahwa sampai 2018 awal pun efek dari publikasi negatif itu masih terasa. Dan oleh karena itu, Tong Fang memintanya digantilah sampai ya cuma 2017, tapi sampai 2018. Jadi selama 1 tahun. Menurut Wei, harusnya jangka pendek aja, 3 bulan aja. Argumennya apa? Karena dia itu berhenti kerja di September 2018. Yang menurut dia dipecat gitu. Tapi kalau menurut Tong Fang enggak, itu kontraknya enggak diperpanjang. Nah, kemudian di publikasi laporan keuangan interim 2018 mengenai data 2017, oleh manajemen manajemen True Singapore ada keterangan sebagai berikut. The closure of club in Thailand and Malaysia had short-term impact to Indonesia and mostly had diminished after initial couple of months ya. Couple of months ini menjadi dia punya andalan. Artinya eh, efek negatif dari penutupan Malaysia dan Thailand itu memang ada publikasi negatif, tapi telah hilang setelah beberapa bulan. Beberapa bulan itu dianggap Wi sebagai ya udah 3 bulan aja gitu. Nah, jadi yang satu 3 bulan berdasarkan dokumen publikasi laporan keuangan. Satu lagi bilang, oh, waktu kamu minta revitalisasi bisnis, kamu masih mengakui ada efek negatif gitu. Nah, atas dua kontraargumen ini, pertimbangan hakim begini. Kedua dokumen ini tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena bertolak belakang dan harus memperhatikan konteksnya apa nih. Kalau publikasi laporan keuangan kepada publik, mungkin konteksnya dia mau mempercantik diri gitu. Business revitalization plan kan ke internal, minta dana. Jadi ada tujuan yang supaya agak dibesar-besarkan. Nah, jadi dua-duanya nggak bisa dipakai. Nah, jadi hakimnya melihat kembali penjualan membership sebelum dan sesudah publikasi negatif. Jadi kalau kita lihat di publikasi negatifnya ini mungkin di sekitar bulan Juni ya. Jadi berasalnya di Juli ke atas. Nah, dari Januari sampai Juni 2017, penjualannya ya 200-an.
Tapi setelah publikasi negatif, drop langsung ke 14, 21, 68, dan sekian. Nah, jadi penjualan ini juga terus berlanjut di 2018. Artinya kalau dibandingkan 6 bulan sebelum masalah dengan 6 bulan setelahnya dan masih berlanjut sampai 2018, kelihatan penjualan keanggotaannya itu tidak sebaik yang sebelumnya. Nah, itu pertimbangan hakim. Nah, jadi eh, dari situ berdasarkan penurunan angka yang masih lebih kecil dibandingkan sebelum bermasalah, ditetapkanlah periode ganti ruginya itu harus 12 bulan. Nah, ini seperti ini. Kemudian kan rumusnya adalah loss of cash sales. Kan sudah ditetapkan loss of cash sales selama 12 bulan. Dikurangi expenses gitu. Nah, menurut Wi, expense-nya itu selain dikurangi sama biaya, itu harus dikurangi lagi komisi penjualan yang dihitung dengan persentase tertentu. Jadi kan paketnya ada macam-macam. Kalau jual paket ini komisi sekian, jual paket itu komisi sekian. Itu harus dihitung lagi gitu. Nah, menurut Tongfang nggak perlu. Saya cukup kurangi biaya pegawai aja. Kenapa? Karena biaya pegawai itu sudah gaji dan komisi gitu. Dan untuk pengadilan dia setuju dengan cara yang ini. Nah, di luar topik di atas, Siwi juga mempermasalahkan ada perubahan metode penjualan di True Singapore gitu. Nah, dulu itu dia cuma punya paket itu term membership eh, yang dihentikan di Februari 2018, di mana ini member bayar 1, 2, 3, atau 5 tahun di muka, plus processing fee gitu. Jadi biaya proses. Kemudian ada dues membership ini yang setiap bulan ya. Jadi dia bayar pendaftaran pertama kali di awal terus perpanjang setiap bulan. Nah, kemudian di Januari 2018 mereka True Singapore tuh memperkenalkan Do Plus membership. Jadi cuma ada 24 dan 36 bulan, 2 dan 3 tahun. Nah, di mana pembayarannya itu sebagian membership, sebagian processing fee. Nah, kemudian sisanya itu dicicil sama paket PT. PT ini nggak dipermasalahkan sih. Nah, jadi eh, dulu bayarnya di muka 1, 2, 3, atau 5 tahun plus biaya pendaftaran pertama. Sekarang itu do, do plus membership. Itu eh, yang dia permasalahkan. Nah, dengan do plus membership ini, menurut siapa? Si Wi itu menyebabkan cash sales-nya lebih sedikit. Jadi dia kasih ilustrasi sebagai berikut. Nah, kalau dulu term 2 tahun, agak setahun 1.000 gitu ya. 2 tahun 2.000. Jadi kalau dibayar sekaligus, dia langsung dapat cash sales-nya 2.000. Dengan Do Plus membership, sama-sama 2 tahun, biaya keanggotaannya bisa cicil sebagian. Jadi misalnya 1.000 dia bayar di muka, terus sisanya dia bisa bayar cicil. Seperti itu. Nah, jadi dulu itu sekali terima cash sales 2.000 penjualan paket 2 tahun. Sekarang dijualnya 2 tahun tapi bayar setahun dan dicicil sisanya. Itu menjadi cash sales-nya jadi lebih kecil. Nah, karena cash sales-nya kecil, yang baru ya 2018 ke atas itu yang kecil, jadinya si Wii harus ganti rugi lebih banyak gitu. Nah, makanya dia merasa perubahan paketnya membuat beban dia lebih mahal. Padahal sama-sama jual paket 2 tahun, tapi dia harus membayar selisih yang lebih besar. Nah, karena adanya perbedaan perlakuan ini, si saksi ahlinya apa namanya Tam, saksi ahli dari kedua pihak, misalnya si Tam dan si S Tam itu, oke kalau gitu kita samakan saja. Jadi walaupun dia bayarnya 2.000 plus dicicil sisanya selama tahun depan dengan 2.000 di muka, dianggap 2.000 itulah cash sales gitu. Nah, sehingga nggak ada perbedaan pendapat dan konsisten dengan yang sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan eh, pertimbangan dari pengadilan, disimpulkan satu, menggunakan data historis Juli 2016 sampai Juni 2017 dengan penyesuaian ya di Juli dan Agustus 2016. Kenapa? Karena pada waktu itu ada kompetitor tutup dan dialihkan itu ke True Singapore. Jadi pada waktu itu ada lonjakan sales yang menurut dia itu cuma one time only gitu. Kemudian keanggotaan bulanan, jadi yang bayar bulanan itu tetap dihitung juga. Kemudian periode ganti rugi, si Wi itu harus ganti rugi selama 12 bulan yang akan datang. Expenses itu menggunakan staff cost saja, jadi semua biaya karyawan dikurangin aja, yang sudah termasuk gaji dan komisi. Kemudian penyesuaian akuntansi, yaitu cash sales,
terkait due plus. Jadi yang due plus itu walaupun terima uangnya 2 tahun, tetap dianggap sekaligus sebagai cash trust di depan. Nah, itu putusan dari pengadilan. Nah, pengadilan sih tidak menetapkan berapa angkanya, dia cuma kasih menggunakan 6 metode ini, silakan dihitung dan disepakati kedua belah pihak. Nah, apabila setelah dihitung dan ternyata masih tidak sepakat, dapat diajukan banding kembali. Nah, sayangnya di dalam putusan kali ini angkanya tidak ditetapkan oleh hakim karena mungkin sangat teknikal ya, harus dihitung satu persatu dulu kan. Dia cuma kasih guidelines-nya aja, panduannya aja. Nah, demikian kira-kira kasus hukum ini. Jadi menghitung kerugian reputasi ternyata tidak gampang. Dan dalam kasus ini pendekatan yang digunakan oleh hakim. Nah, silakan berikan pendapat Bapak Ibu, ya bisa komentar ya apakah ini adil, tidak adil, caranya bagus atau tidak. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.